Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Aditya Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2020 and Seskiral. Enjoy this video. Sebelum melakukan config-nya, kita terlebih dahulu harus mencari subnetting-nya menggunakan cara CIDR. Nah, beginilah bentuknya. Oke, baiklah kawan-kawan, kali ini kita akan mencoba subnetting CIDR router di Cisco Packet Tracer. Nah, untuk yang pertama sekali, kita lakukan config di bagian router. Kita pilih WIC2T. Nah, dari on kita buat menjadi off, lalu kita pasang portnya, lalu kita on-kan lagi. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan perangkat-perangkatnya. Dari PC ke router kita menggunakan kabel cross. Dan dari router ke switch kita menggunakan kabel strike. Untuk switch ke PC 2 dan ke PC 3 kita juga menggunakan kabel strike. Baik, untuk mempermudah config-nya kita buat dulu FA0/0 dan FA0/1. Lalu selanjutnya kita setting di bagian routernya. Kita pilih CLI. Lalu untuk opsi ini kita pilih no. Lalu kita enter. Lalu kita tekan enable, enter. Lalu kita ketikkan config t, enter. Lalu kita buat hostname-nya, yaitu adalah Farhan Adit. Biar lebih lengkapnya kita buat Farhan Aditya saja. Selanjutnya kita buat ucapan selamat datang dengan cara banner MOTD persen. Berarti di sini dia tidak mau karena MOTD-nya dempet dengan persennya. Kita ulang lagi. Banner MOTD persen. Oke, ternyata bisa. Lalu kita coba ketikkan selamat datang di Farhan Aditya Store. Ini kurang spasi. Lalu kita buat persennya, enter. Lalu kita ubah passwordnya dengan cara mengetikkan enable secret Cisco, enter. Lalu kita buat line console 0, enter. Lalu kita buat passwordnya FRHN. Lalu kita buat login. Lalu selanjutnya kita ketikkan line FTY04. Kita masukkan kembali password yang kita buat tadi, FRHN, enter. Lalu kita buat login, lalu exit.
Baik, selanjutnya kita lanjut ke pengaturan IP address-nya. Kita ketikkan interface fa0/0, enter, lalu kita masukkan IP address sesuai yang sudah kita buat tadi. IP address 165.45.10.1 dan kita masukkan juga subnet masknya. Subnet masknya yaitu adalah 255, 255, 255, dan 224. Lalu enter. Lalu selanjutnya kita ketikkan no shutdown. Lalu kita tekan exit. Baik, selanjutnya kita config juga yang bagian fa0/1. Caranya sama seperti yang tadi, kita ketikkan interface fa0/1, lalu kita masukkan IP address-nya sesuai dengan yang sudah kita buat di fa0/1 tadi. IP address-nya adalah 165.45.10 lalu .33. Lalu kita tidak lupa juga untuk memasukkan subnet masknya, yaitu adalah 255, 255, 255.224. Lalu kita enter. Lalu kita tekan no shutdown, enter. Lalu kita tekan exit, dan kita tekan exit satu kali lagi. Lalu kita copy spasi running strip config spasi startup strip config. Oke, sudah selesai di settingan router. Lalu kita setting di PC yang pertama. Kita masukkan IP-nya sesuai yang sudah kita buat tadi. Karena 165.45.10.1 sudah dipakai sebagai gateway, IP PC-nya kita buat 165.45.10.2. Dan jangan lupa subnet masknya juga kita sesuaikan dengan sudah kita buat tadi. Gateway-nya kita pakai 165.45.10.1. Baik, selanjutnya kita lakukan pengujian di CMD. Kita buat IP config. Nah, bisa dilihat IP-nya sudah terbaca. Lalu kita coba tes ping ke IP gateway yang sudah kita buat. 65.45.10.1. Oke, berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita lakukan setting di PC yang kedua. Caranya sama, kita masukkan IP address-nya. Lalu kita masukkan IP address-nya sesuai dengan yang bagian yang ini. Saya ketikkan 165.45.10.34.
Karena titik 33 sudah dipakai sebagai gateway, kita gunakan IPPC yang kedua, titik 34. Nah, lalu kita masukkan IP gateway-nya 10.33. Lalu selanjutnya kita lakukan pengujian di CMD. Kita masukkan IP config, ya sudah terbaca berarti. Lalu kita ping terlebih dahulu ke gateway-nya apakah sudah terhubung atau tidak. Kita tes. Oke, dia sudah reply from, berarti sudah terhubung. Dan tidak lupa juga kita ping ke PC 1. Oke, ternyata ke PC 1 sudah terhubung. Lalu selanjutnya kita lakukan config di PC 3. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, karena 10.34 sudah digunakan di PC kedua, kita gunakan IP address di PC ketiganya 10.35. Karena PC 2 dan 3 ini gateway-nya sama, kita buat gateway di PC ketiga juga 165.45.10.33. Lalu selanjutnya kita lakukan pengujian, kita ping ke masing-masing PC apakah PC tersebut terhubung. Terlebih dahulu kita cek menggunakan IP config. Ya, PC 3 sudah terbaca oleh sistemnya. Lalu selanjutnya kita ping ke masing-masing PC. Di sini dia invalid karena 165-nya dempet dengan pingnya. Kita coba ulang. Oke, dia sudah terhubung ke IP gateway-nya. Kita tes ping ke IP PC 1 dan 2. IP PC 2 sudah terhubung. Lalu kita tes ke PC 1. PC 1 juga sudah terhubung. Lalu kita tes menggunakan surat dari PC 1 ke PC 2. Nah, ternyata hasilnya sukses, berarti PC 1 dan PC 2 sudah terhubung. Lalu kita tes PC 1 ke PC 3, hasilnya juga sukses. Kita juga tes PC 2 ke PC 3 dan hasilnya juga sukses. Nah, begitulah lebih kurang kawan-kawan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.